Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas sedikit resume dari buku yang telah saya baca yang berjudul Ilmu Kalam, memotret berbagai aliran teologi dalam Islam yang dikarang oleh Dr. Haji Muhammad Hasbi. Untuk bab yang pertama, di buku ini terdapat 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam, yang kedua sejarah ilmu kalam, yang ketiga hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Untuk pembahasan yang pertama, pengertian ilmu kalam. Secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan, sedangkan secara terminologi bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, sifat-sifat yang tidak ada pada Allah, dan sifat-sifat yang mungkin ada pada Allah, dan membicarakan tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mestinya ada, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya. Menurut Hussein Triponi, bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, yaitu agama Islam dengan bukti-bukti yang diyakini. Tidak hanya di situ, pengertian ilmu kalam. Beberapa ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan argumen mereka masing-masing tentang definisi ilmu kalam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumen-argumen rasional untuk membela akidah-akidah imannya dan mengandung penolakan terhadap golongan bid'ah atau perbuatan-perbuatan baru tanpa contoh yang di dalam akidah menyimpang dari mazhab dan ahli sunnah. Menurut Fuad Al-Ahwani, ilmu kalam adalah ilmu yang memperkuat akidah agama dengan ajaran-ajaran yang rasional. Ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri, yakni pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 dari Bani Abbasiyah. Sebelum itu, pembahasan ilmu kalam atau pembahasan tentang kepercayaan Islam disebut ilmu al-fiqhu fi al-adin sebagai lawan dari al-fiqhu fil al-ilmi. Adapun beberapa sebab dikatakan ilmu kalam. Yang pertama, persoalan yang terpenting yang menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan Hijriyah ialah apakah kalam Allah ataupun Al-Quran itu qadim atau hadis. Karena itu, keseluruhan ilmu kalam didamai dengan salah satu bagian yang terpenting. Alasan yang kedua, dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran, dan pengaruh dalil pikiran ini tampak jelas dalam pembicaraan para mutakallimin. Mereka jarang mempergunakan dalil-dalil nakli atau dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, kecuali sesudah menetapkan benarnya pokok persoalan terlebih dahulu berdasarkan dalil-dalil pikiran. Untuk pembahasan yang kedua atau judul yang kedua yaitu sejarah ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah beberapa persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi atau siapakah Khalifatul Rasul. Kemudian persoalan ini dapat diatasi setelah baiatnya atau diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab tampak tegar dan mengalami ekspansi seperti kejazirahan Arabian, Palestina, Syria, dan sebagian wilayah Persia, Romawi, serta Mesir. Serta kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir pada Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang-orang aristokrat Mekah. Dengan pengalaman dagangnya, mereka mempunyai pengetahuan administrasi. Pengetahuan mereka ini bermanfaat dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar di semenanjung Arabia yang bertambah masuk ke bawah kekuasaan Islam. Namun, karena pada masa kekhalifahan Utsman cenderung kepada nepotisme, terjadilah ketidakstabilan di kalangan umat Islam dengan banyaknya penentang-penentang yang tidak setuju kepada Khalifah Utsman. Akhirnya, Khalifah Utsman pun tewas terbunuh oleh pemberontak dari Kufah, Basrah, dan Mesir. Setelah wafat Utsman, Ali bin Ali sebagai calon terkuat terpilih sebagai khalifah yang keempat, tetapi ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah seperti Talha, Zubair, dan Aisyah.
Peristiwa ini dikenal dengan Perang Jamal, tantangan kedua dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga ingin menjadi khalifah dan menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Dari peristiwa-peristiwa tersebut muncullah teologi asal-muasal sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya, akan tetapi baru dikenal pada masa berikutnya. Faktor-faktor penyebab timbulnya ilmu kalam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sendiri di samping ajakan kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Quran tidak membenarkan kepercayaan mereka dan membantah alasan-alasannya. Yang kedua, adanya nas-nas yang kelihatannya saling bertentangan sehingga datang orang-orang yang mengumpulkan ayat tersebut dan menafsirkannya. Contoh, adanya ayat yang menunjukkan adanya paksaan, soal-soal politik, contoh soal khilafat, pimpinan pemerintahan agama, pergantian pemimpin umat sesudah meninggalnya Rasulullah. Materi yang terakhir yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman yang lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan filsafat Islam. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual. Seperti halnya Dr. Fuad Al-Ahwani dalam buku filsafatnya tidak setuju kalau sama dengan ilmu kalam, karena ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan dan agama, sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu kalam dan filsafat tidak memiliki hubungan karena objek kajiannya berbeda. Kalam objek kajiannya lebih mendasar pada ketuhanan, sedangkan filsafat Islam objek kajiannya tentang alam manusia yang berada pada syariatnya. Yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan kalam Tuhan. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Sebagaimana dijelaskan juga tentang penyelamatan diri dari kemunafikan, semua itu cukup hanya diketahui batasan-batasannya oleh seseorang, sebab terkadang seseorang sudah tahu batasan-batasan kemunafikannya, tetapi tetap saja dilakukan. Yang ketiga, hubungan ilmu kalam dengan syariat. Yang keempat, hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Yang kelima, hubungan ilmu kalam dengan usuluddin. Yang keenam, hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Yang ketujuh, hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Yang kedelapan, hubungan ilmu kalam dengan ilmu akidah. Dan yang kesembilan, hubungan ilmu kalam dengan syariah atau hukum. Cukup di sini resume hari ini dari saya. Saya Anissa. Thank for your listen and watching. Sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.